Halo Sportmania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan teruntuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini dan bunyikan loncengnya juga. Tanpa basa-basi lagi, berikut adalah informasi selengkapnya. Di informasi pertama, datanya dari Sergio Ramos yang resmi pensiun dari timnas Spanyol. Sergio Ramos mengumumkan pengunduran dirinya dari timnas Spanyol pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023. Pemain dengan penampilan terbanyak bersama dengan La Roja itu mundur setelah pelatih baru yakni Luis de la Fuente memberitahunya bahwa dia bukan bagian dari rencananya. Adapun untuk Sergio Ramos diketahui sudah tidak bermain untuk Spanyol sejak Maret 2021. Namun dia selalu membuka pintu panggilan untuk tim nasional. Dia mengatakan masih bisa bermain apabila diberikan kesempatan untuk terus mengabdi kepada negaranya. Dikutip dari Reuters, Ramos mengatakan, "Waktunya telah tiba, waktu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada tim nasional yang kita cintai dan menyenangkan. Pagi ini saya menerima telepon dari pelatih saat ini yang menyatakan kepada saya bahwa dia tidak akan mengandalkan saya, terlepas dari level yang dapat saya tunjukkan atau bagaimana saya melanjutkan karir olahraga saya." FA Spanyol yakni RFEF mengkonfirmasi bahwa percakapan antara pelatih De La Fuente dan juga Ramos terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023. Namun federasi tidak memberikan rincian lebih lanjut. Ramos dicoret oleh mantan pelatih Spanyol Luis Enrique dan memang tidak tampil sejak masuk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 3-1 atas Kosovo di kualifikasi Piala Dunia 2 tahun lalu. Adapun untuk Ramos kembali mengatakan lebih lanjut, "Dengan rendah hati, saya pikir jalan saya pantas untuk diakhiri karena keputusan pribadi saya atau jika penampilan saya tidak sesuai dengan level yang pantas untuk tim nasional kita. Tetapi bukan karena usia atau alasan lain. Muda atau tidak muda bukanlah suatu kebajikan atau cacat, itu hanya sifat sementara yang belum tentu terkait dengan kinerja atau kemampuan. Saya melihat dengan kekaguman dan juga iri pada Luka Modric, Lionel Messi, hingga Pepe. Esensi, tradisi, nilai, meritokrasi, dan keadilan dalam sepak bola. Sayangnya itu tidak akan terjadi pada saya karena sepak bola tidak selalu adil dan sepak bola tidak pernah hanya tentang sepak bola." Di sisi lainnya, Federasi Sepak Bola Spanyol mengaku terkejut dengan pernyataan yang diberikan oleh Sergio Ramos kepada pelatih tim Spanyol. Pernyataan dari Ramos ini mendapat reaksi yang kurang baik dalam tubuh Federasi Sepak Bola Spanyol atau RFEF. RFEF tidak mengira bahwa mantan kapten tim nasional itu akan membeberkan pembicaranya dengan De La Fuente secara publik. Selanjutnya, RFEF juga merasa Ramos telah menyerang De La Fuente dan hal itu tak senada dengan ketika pelatih memberitahu rencananya kepada Ramos dalam ranah private. Secara resmi, RFEF dikabarkan tidak akan membuat pernyataan publik mengenai pernyataan Ramos, namun telah memberikan ucapan terima kasihnya atas kontribusi Ramos di timnas. Sikap mantan pemain Real Madrid tersebut sedikit berbeda ketika mantan pelatih Spanyol yakni Luis Enrique tidak memanggilnya ke skuad Piala Dunia 2022 Qatar November lalu. Pada saat itu, Ramos dan Enrique akhirnya berdialog secara privat di Madrid. Ramos mengungkapkan keinginannya untuk dibawa ke Qatar. Namun pada akhirnya Enrique tetap tidak membawa Ramos ke dalam daftar skuadnya. Namun Ramos tidak mengeluarkan pernyataan apapun seperti yang ia lakukan kepada Luis de la Fuente. Lanjut ke informasi kedua, datanya dari Barcelona. Baru-baru ini Xavi Hernandez selaku pelatih sudah mengungkap penyebab Barcelona kalah dari Manchester United. Manajer Barcelona yakni Xavi sudah buka suara terkait kekalahan timnya melawan Manchester United pada dini hari tadi. Sang manajer mengakui bahwa Barcelona kalah dalam aspek intensitas sehingga mereka tumbang di Old Trafford. Sebelumnya, Barcelona menyambangi markas MU untuk lanjutan partai playoff Liga Eropa 2022-2023. Di laga tersebut, tim tamu justru unggul terlebih dahulu berkat gol dari Robert Lewandowski melalui titik putih. Namun sayang, Barcelona gagal menjaga keunggulan mereka tersebut. Di babak kedua, MU juga berhasil 2 kali membobol gawang Las Azulgrana melalui sontekan Fred dan juga Anthony. Xavi Hernandez kecewa berat timnya kalah di laga tersebut. Seperti yang dikutip dari Marca, Xavi mengatakan, "Kekalahan ini menjadi sebuah kekecewaan besar bagi kami." Menurut Xavi, MU sangat kuat dalam duel-duel fisik. Kekuatan mereka ini menyebabkan Setan Merah mampu merebut bola dengan mudah dari tim mereka di laga tersebut. Xavi Hernandez kembali mengatakan lebih lanjut, "Mereka sangat kuat dalam duel-duel fisik. Kekuatan itu mereka manfaatkan dengan baik, terutama di saat terjadinya gol kedua.
Di gol kedua, Shaw mampu merebut bola dari kami. Lalu ia memberikan bola rebound kepada Anthony yang kemudian mencetak gol. Meskipun kalah, Xavi juga mengaku bangga dengan penampilan anak asuhnya melawan MU. Ia menyebut bahwa timnya sudah memberikan yang terbaik. Namun sayang, Dewi Fortuna tidak berpihak kepada mereka. Di sisi lainnya, Kapten Barcelona yaitu Sergio Busquets sudah meminta rekan-rekannya untuk tidak larut dalam kekecewaan usai dikalahkan MU dini hari tadi. Ia menyebut Barca harus bangkit dan juga move on dari kekalahan tersebut. Adapun untuk Busquets mengatakan, "Tidak, saya pikir kekalahan ini tidak akan memakan korban. Kami marah karena kami ingin menunjukkan perkembangan kami, tetapi tim sadar dari mana kami berasal dan kami percaya proses yang dibutuhkan." Lebih lanjutnya, Busquets juga meminta Barcelona lekas move on karena mereka masih aktif bermain di dua kompetisi lainnya. Tim besutan Xavi tersebut sudah memenangkan Supercopa de Espana dan sekarang berada di puncak klasemen, unggul 8 poin dari Real Madrid sang juara bertahan. Barcelona juga masih mempunyai kesempatan memenangkan Copa del Rey yang sudah memasuki babak semifinal. El Clasico yang akan tersaji kembali di semifinal Copa del Rey kali ini, dan bukan tidak mungkin untuk Barca memenangkan kompetisi tersebut. Lanjut ke informasi ketiga, kita akan membahas tentang MU yang bisa makin mewah dan juga bahkan bisa merekrut Kylian Mbappe jika Glazers out. Manchester United dikabarkan bisa mempertimbangkan transfer Kylian Mbappe pada musim panas ini jika keluarga Glazer menjual klub. Sejauh ini sudah ada tawaran resmi dari Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani dari Qatar dan juga miliarder kelahiran Manchester yakni Sir Jim Ratcliffe. Menurut Football Insider, MU dapat meluncurkan tawaran untuk menggait Mbappe pada musim panas ini jika Glazers setuju untuk menjual klub tersebut. Namun, pembelian itu kemungkinan alot dikarenakan Glazers tak sepenuhnya sepakat untuk menjual. Apalagi Glazers juga mendapat bantuan dari Elliott Investment Management untuk mempertahankan Manchester United. Sebuah laporan baru-baru ini mengklaim bahwa Glazers telah menolak semua tawaran yang telah mereka terima dikarenakan mereka tidak memenuhi harga yang diminta, yakni sebesar 6 miliar pound sterling. Setan Merah juga masih belum mendapatkan penyerang tengah baru. Erik ten Hag ingin menemukan pengganti permanen untuk Cristiano Ronaldo setelah kepergiannya yang sengit pada November. MU sendiri itu meminjam Wout Weghorst dari Burnley pada Januari, tetapi pemain asal Belanda itu hanya mencetak 1 gol dalam 11 penampilan di semua kompetisi, dan MU diduga tidak memiliki rencana untuk mengontraknya secara permanen di akhir musim. Tim Setan Merah itu sangat bergantung pada penyerang dalam bentuk Marcus Rashford untuk dapat mencetak gol. MU sendiri tertarik pada Mbappe yang telah dikaitkan dengan kepindahan dari PSG selama 12 bulan terakhir atau lebih. Mbappe yang juga dikaitkan dengan Real Madrid hingga Liverpool telah mencetak 27 gol dalam 28 pertandingan untuk raksasa Paris itu di semua kompetisi sejauh musim ini. Ia juga berhasil meraih sepatu emas Piala Dunia 2022 setelah mencetak 8 gol termasuk hat-trick di final. Pemain yang berusia 24 tahun itu telah mencetak banyak gol sepanjang karirnya di PSG sejak dirinya bergabung dari Monaco pada tahun 2017. Ia mencetak 198 gol dan memberikan 94 assist dalam 245 pertandingan. Selain itu, ia juga memenangkan 11 trofi bersama dengan raksasa Prancis tersebut, termasuk 4 gelar Ligue 1. Meskipun menandatangani kontrak baru dengan PSG musim panas lalu hingga Juni 2024, termasuk opsi untuk memperpanjangnya selama 12 bulan, langkah karir Mbappe berikutnya masih menjadi pertanyaan. Penyerang itu diduga mengancam akan menyerahkan permintaan transfer jika PSG gagal lolos dari pertandingan babak 16 besar Liga Champions. Dan sekarang PSG sudah tertinggal 0-1 dari Bayern Munchen. Dan untuk informasi terakhir, ada informasi dari Romelu Lukaku yang dianggap pantas mendapatkan kesempatan kedua. Gagal bersinar dengan Chelsea di musim 2021-2022 dan merasa menikmati karir sepak bolanya dengan tim ibu kota Inggris, Romelu Lukaku pun memutuskan untuk kembali ke Inter Milan sebagai pemain pinjaman. Awal kedatangannya ke tim asuhan Simone Inzaghi, Lukaku memang tidak bisa langsung kembali menunjukkan ketajamannya, dikarenakan dirinya masih sering mengalami cedera berkepanjangan yang menghambat pemain berpaspor Belgia itu. Tetapi selepas jeda Piala Dunia 2022 berakhir, Lukaku yang sudah terhindar dari cedera mulai meningkatkan performanya. Pada laga terakhir saja, dirinya pun berkontribusi dengan mencetak gol kemenangan saat menghadapi FC Porto di babak 16 besar Liga Champions 2022-2023. Melihat Lukaku yang seolah-olah sudah menemukan ketajamannya, Rio Ferdinand pun mengklaim apabila The Blues harusnya akan memberikan kesempatan kedua bagi Lukaku.
Adapun untuk Ferdinand, seperti dilansir dari Daily Mail mengatakan, saya pikir Potter harus memberikannya kesempatan lagi. Sekarang Anda tidak memiliki sosok penyerang yang bisa Anda percayai. Pierre-Emerick Aubameyang bahkan tidak ada di skuad Liga Champions. Lukaku adalah sosok yang tahu caranya mencetak gol. Dia memang terlihat tidak fit dari biasanya, namun dirinya masih bisa mencetak gol dari 2 laga terakhirnya. Di sisi lainnya, Inter tidak memiliki opsi permanen untuk Lukaku, sehingga dengan begitu masih ada kesempatan baginya untuk bisa kembali ke Stamford Bridge. Well, semuanya berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi lainnya hanya di channel YouTube I'm Winit. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.